Terima kasih disebabkan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Francisca Cerel, kelas 2020C, Prodi S1 Keperawatan, NPM 20201044, dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Yohanes Cakri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan antar manusia, konsep diri, dan teori Johari Windows. Nah, yang pertama, pengertian hubungan antar manusia. Di sini, pengertian hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Proses interaksi melibatkan perasaan. Kata yang diucapkan dalam komunikasi mencerminkan perasaan dan sikap. Proses penyelesaian diri. Hubungan antar manusia secara luas mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah, dan membahas untuk mendapatkan pemecahan masalah. Yang kedua, tujuan hubungan antar manusia. Nah, di sini tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Yang ketiga, teknik hubungan antar manusia atau pribadi. Teknik untuk menjalin hubungan antar manusia adalah: yang pertama, melakukan kontak sosial; yang kedua, tindakan sosial; yang ketiga, melakukan komunikasi. Yang ketiga, konsep diri. Di bagian konsep diri ini merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Nah, konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang, karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating system yang menjalankan suatu komputer. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Dua macam dalam konsep diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep diri negatif. Konsep diri negatif peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. Yang kedua, konsep diri positif. Konsep diri positif yakni akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Nah, hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah: yang pertama, pandangan individu terhadap orang lain; yang kedua, suasana keluarga yang harmonis; yang ketiga, penerimaan keluarga. Yang kelima, teori Johari Windows. Nah, di teori Johari Windows, yang pertama, daerah aktivitas bebas mengenal diri. Di sini, seseorang mengenal diri sendiri dan dikenali orang lain. Berarti, kita sangat tahu tentang diri kita, tahu persis apa yang diri kita rasakan sendiri, bahkan menguasai diri sendiri karena kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri. Di samping itu, orang lain pun mengetahui kita. Ini karena kita orang yang terbuka, jadi bisa dikenal orang lain. Yang kedua, daerah buta mengenal diri. Nah, di daerah buta mengenal diri ini, kita tidak mengenal diri sendiri, tapi dikenali orang lain. Karena kita terbuka, jadi dikenal orang lain, tapi di sisi lain kita tidak mengenal diri sendiri. Mungkin saja karena bingung akan diri sendiri dan susah ada penyelesaian dengan diri sehingga tidak mengenal. Atau kita belum bisa menguasai diri karena belum terbiasa dengan keadaan yang berubah-ubah dan cenderung membuat diri merasa lelah sehingga lebih banyak berkeluh pada orang lain dan menyebabkan orang lain mengenal kita tapi kita tidak mengenal diri sendiri. Yang ketiga, daerah menghindar diri. Di sini kita mengenal diri sendiri tapi tidak dikenali orang lain. Bisa jadi kita terlalu tertutup dan cenderung menyembunyikan sehingga orang lain tidak mengenal kita. However, kita dapat menguasai diri kita dan sangat memahami diri sendiri. Bisa saja karena sudah bisa mengontrol diri, jadi merasa belum butuh orang lain untuk membantu kita.
Mungkin saja juga karena kita terlalu menjaga diri kita sehingga menutup diri dari orang lain. Yang keempat, daerah aktivitas yang tidak diketahui. Nah, di sini kita tidak mengenal diri sendiri dan orang lain pun tidak mengenal kita. Ini akan menjadi sulit karena tidak ada yang mengenal kita. Mungkin saja karena kehilangan arah sehingga hal ini terjadi. Dari keempat kepribadian di atas, yang paling bahaya adalah kepribadian yang nomor 4 karena tidak dikenal siapapun. Ini akan menyebabkan seseorang sulit untuk berinteraksi. Maka harus ada usaha pengubahan kepribadian agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.